Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam liputan khusus Natal dan Tahun Baru. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terupdate hanya untuk Anda. Dan inilah liputan khusus Nataru selengkapnya. Kurun 2 hari, 43.000 orang menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni ke Pulau Jawa. Sebanyak 43.368 orang menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni menuju Pulau Jawa pada hari Natal 2023 hingga Selasa 26 Desember 2023 pagi. Puluhan ribu masyarakat yang menyeberang pada libur Nataru melalui Pelabuhan Bakauheni itu terdiri dari penumpang pejalan kaki sebanyak 3.614 orang dan 43.368 penumpang dalam kendaraan. General Manager PT ASDP Indonesia Ferry, Kapten Rudi Sunarko mengatakan jumlah tersebut berdasarkan data tanggal 25 hingga 26 Desember 2023 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dia menjelaskan bahwa jumlah kapal yang beroperasi pada hari Natal 2023 ini terbilang menurun dari tahun sebelumnya. Namun kata dia, jumlah penumpang baik pejalan kaki dan kendaraan pribadi justru meningkat dari Natal tahun 2022. Adapun jumlah penumpang pejalan kaki naik 46%, sedangkan jumlah penumpang dalam kendaraan naik sekitar 25% dari tahun sebelumnya. Rudi juga mengungkapkan, jumlah kendaraan yang menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni sendiri mayoritas mengalami peningkatan dibanding musim Nataru pada tahun lalu. Bahkan kata Rudi, jumlah penyeberang yang menggunakan sepeda motor meningkat lebih dari 100% pada hari-hari Natal tahun ini. Angka ini juga meningkat dari hari sebelumnya, yakni 25 Desember kemarin, di mana kendaraan roda 2 berjumlah 1.818 unit. Sedangkan penumpang mobil pribadi meningkat sekitar 30% dari Nataru tahun 2022. Di mana tahun ini jumlah kendaraan pribadi yang menyeberang sebanyak 2.972 unit kendaraan, sedangkan tahun sebelumnya berjumlah 3.762 unit. Angka ini juga meningkat dari hari sebelumnya, di mana kendaraan pribadi yang menyeberang sebanyak 4.877 unit kendaraan, sedangkan tahun sebelumnya berjumlah 264 unit. Rudi juga mengatakan bahwa penyeberangan menggunakan bus juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Adapun bus naik sekira 10%, di mana tahun 2022 bus yang menyeberang sebanyak 374 unit, sementara tahun ini sebanyak 413 unit. Ia juga mengatakan penurunan terjadi pada kendaraan jenis pickup dan truk, di mana kendaraan pickup yang menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni turun 17%, sedangkan truk turun 16% dari tahun sebelumnya. Untuk informasi selengkapnya Tribuners, kami sudah terhubung ke rekan kami di lapangan yakni Huri Agusta. Baik Huri, bisa dijelaskan bagaimana kondisi Pelabuhan Bakauheni saat ini? Ya, terima kasih Saudara Fenty dan Tribuners semua dapat kami laporkan bahwa hari ini atau tepat pada sore ini arus mudik ataupun arus lalu lintas yang ada di Pelabuhan Bakauheni terpantau ramai lancar sama seperti tadi pagi, dan di mana jumlah kendaraan yang berlalu lalang di Pelabuhan Bakauheni masih terbilang cukup kondusif dan terpantau ramai lancar. Dan berdasarkan data yang kami terima pada tadi pagi, sebanyak 43.368 penumpang atau pengguna jasa Pelabuhan Bakauheni yang menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni menuju ke Pulau Jawa. Dan data ini diperkirakan terus meningkat seiring dari tadi pagi hingga sore hari ini. Dan berdasarkan informasi terbaru yang kami peroleh bahwa
puncak arus mudik sendiri diperkirakan akan terjadi lonjakan pada Rabu 27 Desember 2023 besok. Hal itu seperti yang dikatakan oleh Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusrin, di mana kata dia bahwa prediksi puncak atau lonjakan arus mudik atau arus kendaraan yang menyeberang ataupun sebaliknya dari Pelabuhan Bakauheni menuju ke Pelabuhan Merak bakalan terjadi pada Rabu 27 Desember 2023. Dan untuk ya, Fenty. Baik Huri, untuk sampai hari ini apakah dominasi kendaraan berasal dari Pulau Jawa atau sebaliknya? Ya, untuk hari ini jumlah kendaraan yang mendominasi adalah jumlah kendaraan yang berasal dari Sumatera menuju ke Pulau Jawa, dan itu didominasi kebanyakan oleh penumpang dalam kendaraan serta pengemudi sepeda motor dan juga pejalan kaki. Baik Huri, apakah bisa diperlihatkan kondisi saat ini di sekitar Pelabuhan Bakauheni? Seperti ini situasi saat ini, Saudari Fenty, bahwa arus lalu lintas saat ini masih terbilang ramai lancar, dan ini baru saja lalu lalang dari kendaraan yang baru turun dari Pulau Jawa. Dan untuk sebaliknya, lokasi yang sebaliknya adalah dari arah Sumatera menuju ke Pulau Jawa adalah berada di tepat ada di belakang kita, dan mungkin nanti bisa kita perlihatkan ke sana. Dan untuk diketahui bahwa tiket pembelian kapal sendiri oleh ASDP saat ini hanya diberlakukan secara online dengan radius minimal 4,24 km. Jadi para penumpang atau pengguna jasa yang ingin menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni atau pengguna jasa dihimbau agar membeli tiket di luar radius 4,24 km karena sudah tidak tersedia atau tidak ada layanan secara offline di Pelabuhan Bakauheni. Dan untuk mengantisipasi itu, pihak ASDP bekerjasama dengan pihak penjual tiket atau agen telah membuka sejumlah layanan pembelian tiket di ruas tol ya Terbanggi Bakauheni Terbanggi Besar di kilometer 28 dan kilometer 48B, dan juga di ruas jalan lintas Sumatera ada beberapa titik, dan juga bisa kita sembari berjalan sembari melihat-lihat di situasi terkini di Pelabuhan Bakauheni. Dan juga untuk mengantisipasi kemacetan, pihak kepolisian juga telah melakukan rekayasa lalu lintas, di mana pihak kepolisian telah menyiapkan sejumlah kantong parkir, baik itu di ruas tol Terbanggi Besar dan juga ruas jalan lintas Sumatera, di mana hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi jika suatu saat terjadi crowded atau kemacetan atau kepadatan di Pelabuhan Bakauheni. Ya, bisa diperlihatkan saat ini sejumlah kendaraan. Ini saat ini sore ini adalah kendaraan jenis truk yang hendak melakukan penyeberangan, didominasi oleh kendaraan jenis truk yang hendak menyeberang menuju ke Pulau Jawa melalui dermaga Pelabuhan Bakauheni. Ya, yang ada di hadapan kamera ini adalah tenda yang telah disiapkan oleh pihak ASDP untuk mengantisipasi jika terjadi lonjakan atau kepadatan
pada kendaraan jenis motor, di mana ini adalah tenda yang dipasang agar penumpang berkendaraan motor atau pengguna jasa kendaraan motor yang ingin menyeberang dan terjadi kemacetan dapat berteduh di bawah tenda ini dan tidak kepanasan. Dan di sana juga terlihat sudah disediakan kipas angin dan juga beberapa banner pemberitahuan. Dan dari informasi terbaru yang kami dapatkan dari pihak ASDP, bahwa pihak ASDP sendiri dalam menghadapi musim Nataru ini telah mengerahkan 1.000 orang pasukan atau karyawan, baik itu terdiri dari karyawan organik ASDP ataupun pihak seperti parkir atau penjaga lalu lintas dan juga pihak keamanan yang terdiri dari security dan satpam. Huri? Baik, ya, Huri. Penti. Ya, Terima Penti. kasih atas informasinya dan selamat kembali bertugas. Terima kasih, kembali ke studio. Puncak arus Apa ya Timur? Ini apa mau pulang atau mau mudik? Habis ini. Mana kemarin? Mau balik? Lihat ya. Ya Pak. Selamat sampai tujuan. Hati-hati di jalan. Ya Pak. Yang masuk kapal tadi, Pak.
situasi kondisi di Pelabuhan Bakauheni ya, hari ini Selasa, bulan 6 Desember 2023. Saat ini terpantau cukup kondusif ya. Untuk kantong-kantong parkir tidak terlalu mengantri cukup panjang ya, masih bisa terkendali. Dan alhamdulillah dengan adanya kapal-kapal besar yang masuk ya dari ini ada di belakang kami sehingga bisa menampung kapasitas jumlah yang ada di kantong parkir. Kalau prediksi kita kan selama berapa hari ke depan gimana? Untuk prediksi ya, kita perkirakan untuk lonjakan arus balik pertama itu diprediksi besok ya, hari Rabu dan juga Kamis. Mudah-mudahan dengan CB yang kita terapkan di lapangan nanti, mudah-mudahan kita kendalikan di lapangan. Ini kan posisi masih libur panjang dan buat di jalur wisata kita sendiri Lampung Selatan seperti apa? Untuk jalur wisata, kami juga sudah menempatkan beberapa pos pengamanan ya, dan melibatkan stakeholder terkait di dalam pelaksanaannya. Ini juga mengantisipasi Kamsel Lantas di lokasi objek wisata, sehingga kita bisa urai terkait kemacetan maupun kendala lain. Kalau ada crowded kan skema kita seperti apa, Dan? Jadi untuk crowded ya, kita sudah menerapkan pola hijau, kuning maupun merah ya. Kita sudah menyiapkan kantong-kantong parkir yang ada di rest area, baik di 20B, 49B, dan juga di jalur lintas Sumatera, di pos-pos yang sudah kita tentukan untuk antisipasi manakala terjadi crowded di Pelabuhan Bakauheni untuk kita penyekatan di kantong-kantong parkir yang ada. Demikian. Ada imbauan, Dan? Himbauannya kami menghimbau kepada seluruh pengguna jasa layanan kapal dengan adanya pembatasan radius 4,24 km terkait pembelian tiket online di luar Pelabuhan Bakauheni, di mana saat ini sudah tidak bisa kembali atau tidak bisa lagi untuk melakukan pembelian secara online maupun langsung di dalam area Pelabuhan Bakauheni. Sehingga kami menghimbau agar tidak terjadi putar balik di dalam area pelabuhan yang bisa mengganggu Kamsel Lantas. Kami menghimbau untuk melakukan pembelian di luar radius 4,24 km di luar dari Pelabuhan Bakauheni. Demikian. Ada ketinggalan ya? Nggak ada. Ada. Beralih ke kabar selanjutnya, Tribuners, rest area kilometer 116B Lampung Tengah didominasi kendaraan muatan. Rest area kilometer 116B Lampung Tengah didominasi kendaraan muatan pada Selasa 26 Desember 2023. Memasuki libur Nataru, tidak ada peningkatan kendaraan di rest area yang berlokasi di Bumi Raharjo, Kecamatan Bumi Ratu, Nuban, Lampung Tengah.
Berdasarkan pantauan, di lokasi sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, lajur parkiran minibus di rest area kilometer 116B menuju arah Bakauheni masih lengang. Ada beberapa kendaraan minibus yang parkir dan beristirahat, namun segera beranjak sekitar 30-45 menit kemudian. Sementara lokasi parkiran didominasi kendaraan muatan jenis truk dan tronton dari berbagai daerah. SPBU di rest area setempat juga lancar dan tidak ada antrean yang mengular. Deretan kedai kopi yang berjualan di rest area diisi oleh para sopir lintas yang beristirahat. Salah satunya Asri, selaku salah satu pemilik kedai di rest area, mengatakan belum ada tanda-tanda peningkatan jumlah pengendara di rest area. Hal itu dibuktikan dengan sepinya pengunjung di kedai miliknya. Menurutnya saat ini pengunjung rata-rata di kedai sekitar 2-4 orang. Biasanya kalau kondisi ramai, kursi di kedainya dipenuhi pembeli. Hendra, selaku petugas kepolisian yang berjaga di posko lilin atau pospam rest area, mengatakan rest area sejauh ini terpantau ramai lancar. Tidak ada lonjakan jumlah kendaraan yang signifikan. Abang mandi. Abang ada mandi kayak gitu. Bukannya bus apa namanya? Bus. Kabar selanjutnya Tribuners masih seputar Natal dan Tahun Baru. Taman Wisata Lembah Hijau tempat wisata di Bandar Lampung yang lagi hits. Taman Wisata Lembah Hijau merupakan taman wisata di Bandar Lampung yang berorientasi lingkungan. Destinasi ini memadukan antara rekreasi bernuansa kesegaran alam, lembah nan hijau dan pengetahuan. Taman Wisata Lembah Hijau rekomendasi tempat wisata hits di Bandar Lampung. Berbagai wahana seru dan menarik ditawarkan, termasuk waterboom yang menjadi andalannya. Waterboom Taman Wisata Lembah Hijau memiliki 5 kolam dengan kedalaman beragam. Sederet fasilitas pendukung wahana air pun disiapkan untuk membuat momen liburan makin seru. Seperti halnya water splash, gelas tumpah, kolam arus, water cannon, spiral slide, dan torpedo slide. Waterboom Taman Wisata Lembah Hijau turut menghadirkan wahana Twins Boomerang. Pada wahana ini, pengunjung diajak merasakan sensasi ketegangan luar biasa dengan 2 jalur sepanjang 160 meter dan tower setinggi 32 meter. Wahana berkonsep edukatif juga tersedia untuk memenuhi kebutuhan liburan pengunjung. Waterpark di Lembah Hijau, tempat hits di Lampung, lengkap dengan beberapa lintasan slide yang meliuk berbentuk terowongan spiral, turunan curam dan menukik naik di ujung lintasan benar-benar membuat jantung berdebar. Di sini para pengunjung dapat mengenal berbagai jenis satwa, burung, tanaman, dan ikan langka yang berasal dari lokal maupun luar negeri. Terdapat pula sejumlah pengalaman seru yang ditawarkan, seperti berfoto dengan satwa, gajah tunggang, hingga pertunjukan satwa. Tak ketinggalan, Taman Wisata Lembah Hijau juga menghadirkan kegiatan luar ruangan. Pengunjung dapat mencoba pengalaman outbound hingga camping di Taman Wisata Lembah Hijau. Tiket masuk Taman Wisata Lembah Hijau sendiri dibanderol mulai dari Rp15.000 per orang. Sementara tiket waterboom dibanderol seharga Rp25.000 per orang dan tiket Taman Satwa dibanderol seharga Rp50.000 per orang. Ada pula tiket terosan, taman wisata, dan waterboom yang dibanderol seharga Rp55.000 per orang.
3 kali lipat. Yuk, 3 kali lipat. 1, 2. Dua belas benar. Sudah, kalau 2 soal benar berarti emang bisa. Adik-adik yang di sini tetaplah untuk banyak belajar. Keberhasilan itu berawal dari belajar, ya. Di sini ada Samsari di Masirat, ada lagi yang akan tampilkan. Kita tepuk tangan dulu sama berang-berang kakak. Habis yuk. Ada lagi kali ini yang mau tampil. Handphone gua yang kecil nggak bawa, nggak aktif. Oh. Kamu sini di sini. Wah, kamu kok kayak gitu sih, Mak?
Ada diterima, bahkan ada namanya juga, ada panggilan. Yang betina ini panggilannya Syahrini. Satu baju berangga. Yang ada sekarang mau. Selain Taman Wisata Lembah Hijau nih Tribuners, ada pula wisata Puncak Mas Lampung, tempat berlibur untuk keluarga. Di Lampung terdapat tempat wisata yang cukup terkenal dan memberikan panorama berbeda dari tempat lainnya, yakni wisata Puncak Mas. Bagi sebagian warga Lampung, tempat ini dijadikan destinasi di kala musim libur atau akhir pekan sekedar melepas lelah. Puncak Mas atau sering disebut juga Muncak Lampung terletak di Jalan Haji Hamim RJP, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kelurahan Sukadanaham, Kota Bandar Lampung. Terletak tak jauh dari pusat kota Bandar Lampung, namun tempat wisata ini sejuk karena berada di area perbukitan. Adapun lokasinya tidak begitu jauh dengan Lembah Hijau Lampung yang juga sama-sama tempat wisata terkenal di Bandar Lampung. Ketika berkunjung ke sana, maka Tribuners diharuskan membayar tiket masuk sebesar Rp20.000 per orang. Harga tersebut untuk setiap pengunjung yang masuk ke kawasan wisata Puncak Mas Lampung ini. Namun Tribuners tidak perlu kecewa karena tempat ini lebih luas areanya serta memiliki fasilitas yang lebih lengkap. Sehingga dengan harga tiket sepadan karena mendapatkan hasil fasilitas yang memuaskan. Juga berada di area perbukitan, maka ketika ke sana akan dapat melihat suasana perbukitan dari ketinggian Puncak Mas. Di sana juga terdapat banyak titik spot yang sangat instagramable, seperti wahana untuk orang dewasa dan untuk anak-anak dengan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi pengunjung. Salah satu fasilitas yang ramai dikunjungi adalah adanya rumah pohon yang bagus serta menarik pengunjung untuk berfoto di spot tersebut. Juga ada spot rumah terbalik yang menjadi daya tarik tersendiri untuk pengunjung sebagai tempat foto selfie ataupun hunting foto. Di rumah pohon ini juga dapat menampung orang sebanyak 15 orang. Selain rumah pohon, terdapat pula taman untuk berekreasi, taman bermain untuk anak-anak yang sudah lengkap dengan berbagai permainan yang aman dan tentu saja seru. Di sana juga terdapat jembatan cinta yang sangat viral untuk berfoto. Terdapat pula gazebo-gazebo atau saung yang digunakan oleh pengunjung untuk bersantai bersama dengan keluarga. Selain ada gazebo untuk Tribuners yang akan beribadah atau buang air, maka di tempat ini sudah disediakan musola dan toilet yang selalu dijaga kebersihannya. Tak ketinggalan, Tribuners juga bisa mencoba makanan di restoran atau kafe outdoor di sana. Selain menyediakan makanan dan minuman, maka sangat tepat menikmati pemandangan sembari mendengarkan live musik atau DJ di akhir pekan.
Kamu lah urutin terus. Orang gua urutin Muhammad, Isya, Isya. Kan bukannya kamu nggak bilang Isya. Jauh Kabar selanjutnya Tribuners, libur Nataru, Time Zone MBK Bandar Lampung gelar promo libur bertabur untung. Sambut libur Nataru, Time Zone Mall Bumi Kedaton, Bandar Lampung memberikan promo libur bertabur untung. Store Manager Time Zone Mall Bumi Kedaton Binarto mengatakan, promo ini berlaku pada 15 Desember 2023 sampai 14 Januari 2024. Selama promo berlangsung, pengunjung bisa mendapatkan 225 Tizo hanya dengan membayar Rp150.000 saja. Kemudian dengan membayar minimal Rp300.000 bisa dapat double Tizo. Arena permainan yang berada di lantai 2 Mall Bumi Kedaton ini sangat pas dijadikan tempat anak-anak bermain bersama keluarga maupun teman. Di sini ada 103 permainan yang dijamin seru dan tidak akan membuat bosan. Permainan itu terdiri dari video game, vending, redemption, dan attraction. Semua permainan di Time Zone Mall Bumi Kedaton selalu menjadi favorit. Namun yang paling favorit ada bumper car, atau ada juga yang menyebutnya bom-bom car dan VR Dark Mars.
Selain time zone Tribuners, ada go-kart di atrium MBK Bandar Lampung. Warga Lampung yang ingin mencoba permainan go-kart pada libur Natal dan Tahun Baru bisa datang ke atrium Mall Bumi Kedaton Bandar Lampung. Karena di sini ada Fun World yang menghadirkan permainan go-kart dengan brand GoGo Karting selama 20 Desember 2023 sampai 7 Januari 2024. Supervisor Fun World Alferi mengatakan pengunjung bisa bermain go-kart mulai pukul 10 sampai 10 malam waktu Indonesia Barat. Tarif bermain go-kart di sini adalah Rp70.000 saat weekday dan Rp80.000 khusus weekend dan hari libur nasional. Syarat bisa bermain go-kart adalah usia minimal 7 tahun, tinggi minimal 120 cm, dan berat badan maksimal 100 kg. Menurut Alferi, ini adalah permainan go-kart pertama di Lampung yang ada di dalam mall. Fun World menghadirkan permainan go-kart agar liburan warga Lampung semakin seru. Oh ya, dia Bang. Disparbu Tanggamus gandeng OPD amankan tempat wisata. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tanggamus menjalin kerjasama dengan organisasi perangkat daerah untuk pengamanan wisata. Kadis Disparbu Tanggamus Suyanto mengatakan pihaknya telah menyurati para OPD Tanggamus melalui pimpinan daerah. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat berlibur di Tanggamus dengan aman dan juga nyaman. Ia menambahkan pihaknya tidak ingin terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di lokasi wisata Kabupaten Tanggamus.
Hal itu karena di Kabupaten Tanggamus cukup banyak wisata alam air terjun dan juga pantai. Tambahnya, dengan wisata alam air terjun dan pantai ini rawan akan terjadinya kecelakaan di lokasi tersebut. Dirinya mengkhawatirkan adanya beberapa pengunjung yang berenang melewati batas aman yang telah ditentukan oleh pemerintah Kabupaten Tanggamus. Untuk menunjang pelayanan kepada para pengunjung, pihaknya juga turut mengerahkan staf di Sparbud Tanggamus, di mana staf tersebut akan melakukan pelayanan di tempat-tempat wisata di Kabupaten Tanggamus. Dalam kurun waktu 1 minggu, pihaknya juga telah melakukan pemantauan ke berbagai objek wisata di Kabupaten Tanggamus. Hal itu untuk memastikan pelayanan di wisata Kabupaten Tanggamus telah berjalan dengan baik, sehingga masyarakat yang berkunjung di lokasi tersebut akan membawa kesan yang menyenangkan. Tak hanya itu, di Sparbud, Kabupaten Tanggamus juga turut menyurati para pimpinan kecamatan dan pekon atau desa yang memiliki destinasi wisata, di mana dalam surat tersebut pihaknya mengimbau agar lokasi wisata dapat memperhatikan sisi keamanan lokasi wisata. Jalan aku mau gendong. Dong ya. Gendong. Iya. Ada promo beli 1 gratis 1 tiket di Trans Snow Mini Lampung. Sambut libur Nataru, Trans Snow Mini Lampung di lantai dasar Transmart Lampung mengadakan promo menarik yang berlaku hingga 31 Desember 2023.
Branch Manager Trans Studio Mini dan Trans Snow Mini Lampung, Muhammad Sigit Trisetyo, mengatakan promo yang diberikan adalah beli 1 gratis 1 tiket. Dengan adanya promo beli 1 gratis 1 itu, pengunjung bisa mendapat 2 tiket dengan membayar Rp100.000. Dengan 1 tiket, pengunjung Trans Snow Mini Lampung bisa bermain selama 1 jam serta bisa meminjam kaos kaki dan sepatu boot. Selain itu, pengunjung juga bisa meminjam papan seluncur agar bisa lebih seru saat bermain. Pengunjung juga disarankan menggunakan pakaian tebal atau jaket dan sarung tangan agar tidak kedinginan. Trans Snow Mini Lampung adalah wahana permainan salju satu-satunya yang ada di Lampung. Jadi warga yang ingin bermain salju tidak perlu jauh-jauh ke luar negeri, bisa langsung datang ke Trans Snow Mini Lampung. Trans Snow Mini Lampung sendiri buka setiap hari pukul 13 sampai 24.05 waktu Indonesia Barat. Yang namanya saya panggil didengarkan ya. Rita, Raina, Kemi, Okta, Debbie, Dwi, Arza, Najuna, Risa, Naifa, Dinda, Anggun. Waktunya sudah habis. Sekali lagi ya. Rita, Raina, Kemi, Okta, Debbie, Dwi, Arza, Najuna, Risa, Naifa, Dinda, dan Anggun. Waktunya sudah habis.
Baiklah Tribuners, itu tadi liputan khusus Natal dan Tahun Baru bersama dengan saya Fenty Dovianti. Ikuti terus berita lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan YouTube Tribun Lampung Official. Selamat malam dan sampai jumpa.